Dan kali ini kita bicara filsafat ekonomi. Dan tentunya seperti biasa kita akan membahas tentang seperti apa sih kajian filsafat atau pemikiran filsafat tentang ekonomi, dan seperti apa sumbangsi filsafat dalam dunia ekonomi, dan tokoh-tokohnya siapa saja. Termasuk adalah kita akan melihat beberapa pemikiran-pemikiran dari mulai zaman klasik, kemudian termasuk modern, dan mungkin nanti postmodern, dan juga saat ini. Kira-kira seperti itu. Dan seperti biasa kan, ada yang mau dibuka sebelum kita bahas lebih dalam lagi, silakan. Ya. Terima kasih Kang Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk teman-teman semua dan Kang Latif, pertama-tama tetap saya sih memulai diskusi kita dengan tetap bersyukur ya. Itu hal yang penting menurut saya. Karena seperti diskusi yang kita lakukan saat ini juga satu langkah dan inisiatif yang menurut saya sih berapapun yang mengikuti, insya Allah membawa dapat kebaikan lah. Ya kira gitu, seberapapun. Karena memang kalau kita bicara dimensi fisik ya, Kang Latif tahulah kadang-kadang kita itu fisik terbatas kan. Entah ada yang sakit ini, entah kita kena itu. Seperti Kang Latif pagi ini juga yang memang sedang kurang nyaman dari sisi tulang ekornya Kang ya. Jadi itulah keterbatasan fisik kita gitu Kang, sebagai manusia gitu. Nah, tapi sekarang yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita meluaskan horizon kita atau cakrawala kita dari sisi pikiran. Karena pikiran itu sakitnya itu kalau nggak kita pakai. Kalau nggak kita pakai sakit, beda sama fisik ya. Kalau fisik itu kalau kita pakai itu sakit. Nah tapi kalau nggak kita pakai, kalau untuk urusan pikiran justru itu sakit. Maka kita sekarang sedang melatih pikiran kita, dan diskusi filsafat orang awam itu dalam rangka itulah kira-kira. Nah kembali ke pertanyaan Kang Latif, Kang, izinkan saya tidak mengulas secara lebar ya, karena ini bidang yang sebetulnya ahlinya banyak, apalagi udah ekonomi. Bahkan kadang-kadang kita bingung membedakan di antara ini tokoh ekonomi atau memang tokoh filsafat begitu Kang Latif. Nah ini bidangnya banyak, bahkan jadi satu studi sendiri. Cuma saya akan mulai menjelaskan mungkin dari struktur ilmu dulu Kang. Nah di dalam tradisi filsafat tradisional, ekonomi itu masuk ke dalam ilmu praktis. Jadi kalau bicara ekonomi, sebetulnya masuknya itu masuk ke dalam ilmu praktis. Ilmu ada dua, ada ilmu teoritis, ada ilmu praktis, begitu. Nah, ilmu teoritis itu ada tiga lingkupannya, metafisika, matematika, dan logika. Yang praktis itu ada tiga juga, etika, ekonomi, dan politik. Nah, apa sih tujuan dari ilmu teoritis? Untuk mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari praktis adalah untuk mengetahui sesuatu bukan sebagaimana adanya ya, tetapi sebagaimana mestinya. Jadi lebih kepada kesemestian lah. Nah, misalnya etika itu kaitannya dengan bagaimana secara individu kita mestinya berbuat sesuatu. Nah, tetapi kalau etika lingkupnya individu, maka ketika bicara yang kaitannya dengan keluarga, maka itulah ekonomi. Jadi ekonomi itu sebetulnya ilmu etika juga Kang Latif, tapi kaitannya dengan keluarga atau family, begitu. Jadi bukan semata-mata urusan pendapatan ya, tetapi lebih kepada bagaimana dari urusan individu tadi luas ke dalam urusan keluarga. Itulah etika. Makanya kenapa diskusi etika sejak zaman dulu ya para filsuf selalu tidak pernah melepaskan dari dimensi etikanya dari ekonomi itu, gitu. Jadi kalau prinsip yang mengatakan bahwa dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya, itu hanya salah satu jenis pemikiran saja. Itu yang melandasi pemikiran kapitalisme sebetulnya. Tetapi di luar itu sebetulnya banyak pemikiran lainnya, dan diskusi ekonomi basisnya itu adalah etika. Ini yang mau saya sampaikan pertama kali Kang Latif. Jadi diskusi ekonomi itu basisnya itu ada etika. Adapun nanti mazhabnya macam-macam di ekonomi, ya ada yang nanti sosialis, ada yang kapitalis, ada yang tengah, yang lebih moderat. Tapi saya pagi ini akan menyampaikan ekonominya dari pemikiran barangkali dari Schumacher ya, I.F. Schumacher, seorang yang menulis buku mengenai Small is Beautiful. Saya pernah membahas sedikit waktu itu di sini. Tetapi bagaimana Schumacher itu kemudian melihat ekonomi itu bukan persoalan
jumlahnya ya, tapi lebih kepada kualitasnya. Nah, itu yang nanti mau saya bahas Kang Latif dari sisi ekonomi. Gitu. Silakan Kang, itu pengantar lu Kang Latif. Yes, setuju ya. Jadi lagi-lagi teman-teman kita akan coba persempit karena memang kalau kita bahas filsafat ekonomi, memang bayangan saya juga sama tuh. Bisa kita bahas berjilid-jilid ya, berjilid-jilid khusus untuk bahas tentang filsafat ekonomi sendiri. Dan tadi sudah jelaskan tentang struktur keilmuannya. Jadi filsafat ekonomi ini, ekonomi masuk dalam ilmu praktis ya, walaupun di situ ada etikanya dan termasuk Kang Aan ya sebenarnya betul agak awalnya mah agak susah dibedakan antara ekonomis murni ya ataukah seorang filsuf murni ya, karena memang dulunya pun orang ekonomi itu sebenarnya bukan ahli ekonomi banget. Sebutlah Bapak ekonomi Adam Smith juga sebenarnya bukan ekonom murni sebenarnya pada sungguhnya. Dan menariknya adalah bahasannya pun Adam Smith itu juga dia bahasnya bukan secara ekonomi yang ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-dikitnya. Bahkan dia bicara tentang moral dan etika gitu. Dia juga pernah bikin buku tentang The Theory of Moral Sentiment kalau nggak salah. Lalu kemudian buku-buku lainnya terkait dengan An Inquiry into the Nation and the Wealth of the Causes of the Wealth Nation ya. Jadi itu pun sebenarnya itu pun isinya tuh bukan melulu tentang bagaimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi tentang bagaimana menata perekonomian, menata kehidupan yang lebih yang lebih teratur dalam kenegaraan, Wealth of Nation, termasuk tentang bagaimana berusaha dengan tetap menjaga moral sentimen model-model seperti itu Kang Aan. Oke, setuju. Jadi berangkatnya sebenarnya dan kalau boleh saya tanya Kang Aan terkait dengan pembentukan kenapa sih sampai ada istilahnya tuh filsafat ekonomi itu artinya kan dulu kan sebenarnya ilmu ekonomi sendiri kan berdiri sendiri. Mungkin barangkali bisa jelaskan tentang itu Kang. Ya, makasih Kang Latif. Karena kita berangkatnya dari sisi filsafat orang awamnya Kang Latif, maka sebetulnya yang terpenting adalah bahwa manusia itu bukan apa istilah itu monodimensi, tapi multidimensi, kayak begitu. Jadi kalau kita bicara tentang struktur dasar, saya selalu berangkat dari struktur dasar manusia. Struktur dasar manusia itu macam-macam ini. Jadi bukan monodimensi, tapi multidimensi. Termasuk diantaranya tadi ekonomi. Termasuk diantaranya nanti ada sosial, politik misalnya. Termasuk diantaranya juga etika. Saya sepakat kan, kenapa misalnya kemudian kita harus coba melihat, ibaratnya gini lah, kita tidak bodoh-bodoh amat melihat ekonomi, kayak begitu kan. Karena sebetulnya di balik yang namanya perilaku ekonomi, baik itu di pasar maupun di yang lainnya, dasar itu semua sebetulnya bukan ekonomi itu sendiri, bukan. Tadi yang saya katakan, bukan semata-mata masalah uang, bukan. Tetapi di sana itu ada, apa istilah itu, satu imajinasi tentang bagaimana sebetulnya hidup manusia bermasyarakat. Atau bagaimana manusia bermasyarakat. Kayak begitu. Jadi kalau bicara kemakmuran misalnya, bagaimana sih kemakmuran itu diimplementasikan di masyarakat. Ada buku menarik, Kang. Ini ditulis oleh seorang filsuf dari Iran. Itu ada bukan dari Iran, dia seorang filsuf namanya Bakri Sodar ya. Bakri Sodar nulis buku judulnya Iktisaduna, Our Economy. Nah, jadi Bakri Sodar itu nulis, ini menarik, Bakri Sodar ini nulis buku itu seorang filsuf Muslim ya, yang kontemporer. Judulnya selalu nak gitu. Jadi ada iktisaduna, ada falsafatuna gitu. Jadi isinya mengenai bagaimana sebetulnya masyarakat Islam harus menjalankan kira-kira perilaku ekonominya begitu. Nah, di buku itu juga sama, kalau kita baca buku itu ya bicara mengenai mana kesejahteraan, kemudian kritik juga atas Marxisme, ya kritik juga terhadap kapitalisme. Jadi Islam itu tidak, misalnya bicara konteks Islam tidak bisa juga disamakan semata-mata oh Islam itu kapitalis, ternyata nggak juga gitu, karena ada unsur sosialisnya juga. Atau sosialisme, oh ternyata nggak bisa, karena ada kapitalisnya juga. Nah kira-kira jalan tengah itulah yang diimajinasikan oleh falsafatuna, maaf, oleh iktisaduna, begitu, atau ekonomi kita lah. Jadi ekonomi kita, gitu, kan judulnya gitu. Nah kalau Adam Smith sendiri kan betul kan, sebetulnya ketika bicara ekonomi bukan semata-mata bicara, itu hanya turunan Kang Latif ya, tapi kan bicara
tentang bangsa-bangsa sebetulnya, bicara tentang perilaku politik di sana, kesejahteraan sosial di sana, begitu. Nah, maka kalau saya sih Kang, di diskusi kita ini, kenapa perlu kita batasi? Karena tadi cakupannya luas sekali memang. Jadi ekonomi itu sangat luas sekali. Saya ingin menekankan sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Schumacher. Jadi Schumacher ini menarik sekali. Karena ternyata struktur atau sistem ekonomi nih kan, dunia. Ini kan sistem ekonomi turunnya lagi kan, dari cara berpikir ekonomi dari para filsuf atau dari para ahli ekonom. Saat mengalami namanya injustice atau ketidakadilan. Jadi ini tidak adil nih, sehingga orang melulu akhirnya diskusi mengenai itu. Ada keadilan, ada John Rawls di sana, ada ketidakadilan, nanti ada kebebasan juga, ada teori Keynesian, kan nanti udah pelajari gitu ya. Jadi ada teori-teori yang itu yang melulu akhirnya ke sistemnya begitu. Nah, tetapi kemudian yang dilupakan dari diskusi ekonomi itu adalah orangnya kan. Jadi orang diskusi sistemnya, apakah kapitalis, apakah sosialis, seperti sosialis ya, atau mungkin tarik ke dasarnya yang kapitalis, yang Marxis misalnya, itu kan melalui masalah kelas saja kan. Jadi perebutan antar kelas ekonomi. Atau yang sekaligus misalnya yang kapitalis misalnya. Kalau kapitalis kita tahu lah tentang modal, tentang pasar dan sebagainya. Tapi yang dilupakan itu manusianya. Nah, Schumacher ini menarik karena beliau mengingatkan semua pengkaji ekonomi supaya melihat jangan lupa dimensi manusia dari ekonomi gitu. Jadi ketika bicara ekonomi, jangan lupa struktur dasar manusia itu yang memang punya kebutuhan yang sama. Nah, karena yang didiskusikan melulu masalah kuantitas pada era-era sebelumnya kan, maka Schumacher itu berusaha menarik diskusi itu bukan lagi kuantitas tapi ke kualitasnya kan. Bagaimana manusia bisa hidup dalam kondisi apapun, ya begitulah. Ya, dalam kondisi apapun. Dan ini yang menarik Kang Latif. Jadi diskusinya itu bukan lagi diajarkan bagaimana kita mendapatkan banyak nasi misalnya, tetapi dengan nasi yang kita punya, kualitas apa yang bisa kita bangun gitu dengan nasi yang kita punya. Wah, itu menarik sekali dan memang sempat menghebohkan para pengkaji ekonomi Kang Latif. Karena kok tiba-tiba ada yang mengembalikan diskusi itu kepada masalah manusianya ini gitu. Itu yang menarik. Dan kalau secara awam barangkali Kang ya, saya juga merasakan penting juga gitu diskusi Schumacher ini dalam bukunya Small is Beautiful. Kenapa? Karena dalam keseharian kita nih kadang-kadang kan, dulu ya ini sederhana nih kaitan dengan perilaku ekonomi. Kadang-kadang Kang Latif, kita ini kan dulu nih sebelum kerja dan dapat gaji tinggi Kang ya, kita makan pakai nasi goreng cukup gitu Kang ya di pinggir jalan. Tapi ketika kayak Kang Latif nih udah bekerja di perusahaan besar begitu, saya juga dosen gitu, terus akhirnya kadang-kadang kan nikmat makan nasi goreng itu nggak lagi muncul di pinggir jalan kan. Apalagi kalau udah ada, ini kotor, ini nggak bersih kan suka gitu ya. Ini nggak higienis, padahal belum tentu juga. Bahwa jadi mereka lebih bersih kan dengan doa-doanya kan. tapi kadang-kadang kita merasa begitu gitu dan naik lagi tuh levelnya. Sehingga ternyata makin banyak pendapatan juga tidak sejalan dengan kenikmatan yang kita dapatkan gitu kan. Nah, Schumacher itu fokus ke sana. Jadi masalah gimana kita tetap bisa mensyukuri gitu dalam posisi apapun. Orang di mana-mana kan diskusi mengenai gross domestic bruto lah segala macam ya kan ya, GDP lah, gross domestic product lah, kemudian terus diskusi-diskusi mengenai pendapatan negara, pengeluaran negara. Tapi yang orang lupakan sebetulnya adalah diskusi mengenai apa? Manusianya. Ya kalau pendapatannya banyak, tapi kemudian manusianya nggak bahagia, bagaimana misalnya? Kayak gitu. Nah itu yang membuat memang kan diskusi ekonomi itu di tangan Schumacher itu menjadi lebih manusia yang didiskusikannya, gitu. Itu yang saya masukkan Latif, gitu. Nanti kita akan detailkan di dalamnya. Yes, oke. Jadi kita batasi ya rekan-rekan semua ya, kita batasi tidak membahas banyak tokoh dari filsafat ekonomi ini. Kalau banyak tokoh kan pastinya kita akan bahas satu persatu dari teorinya Adam Smith, teorinya Keynesian dan lain sebagainya ya. Kalau kita kan batasi dari sisi dan pun kita akan batasi dari sisi manusianya karena
Ekonomi itu nanti rata-rata para ekonom banyaknya bahas betul tentang kebijakan ekonomi, kebijakan pasar, mulai dalam ekonomi negara, nanti kita bahas juga antar negara. Saya setuju kita batasi tentang bagaimana ekonomi memandang dari sisi dari Schumacher dan tentang bagaimana kemanusiaannya. Karena terkait dengan hal tersebut, saya menyitir begini. Ketika dulu pertama kali kuliah dan bahas tentang ekonomi waktu itu, menariknya adalah ekonomi itu muncul karena apa? Salah satu yang dibahas ukuran besarnya karena scarcity. Scarcity itu adalah karena munculnya adanya kelangkaan. Nah, karena kelangkaan itulah hukum ekonomi akhirnya mulai istilahnya tuh mulai diciptakan. Khawatir nanti dengan bertumbuhnya banyak manusia itu akan dan juga jumlah sumber dayanya yang dipasoknya kurang tidak terlalu banyak, akhirnya itulah yang mempengaruhi masalah harga, masalah kelangkaan dan kekhawatiran orang. Nah, saya menyitir tadi yang Kang Aan bilang, ternyata tetap walaupun ada kebijakan-kebijakan negara, sesungguhnya penyebab utamanya adalah karena manusianya ada sisi kerakusan, barangkali gitu ya, karena merasa langka. Akhirnya bagaimana saya mendapatkannya kelangkaan barang itu untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, akhirnya tidak peduli dengan yang lain, mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang menurut dia bisa dikumpulkan, tidak peduli tentang yang lain. Nah, inilah yang menurut saya akhirnya muncul yang namanya ketimpangan, muncul adanya ketidakmerataan, muncul akhirnya penderitaan di satu sisi, kemudian di sisi yang lain adanya istilahnya ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, dan sekarang ada istilah Gini ratio dan lain sebagainya, adalah muncul karena masalah ekonomi muncul ketika adanya kerakusan di antara salah satu manusia akibat adanya scarcity tadi. Nah, pandangan ini seperti apa? Schumacher melihat ini atau Kang melihat ini seperti apa, Kang? Betul. Setuju, Kang Latif. Itu bagus sekali itu contohnya. Ada scarcity, ada kelangkaan, ada greedy. Greedy itu apa ya? Kerakusan. Jadi sebetulnya itu yang menjadi pembahasannya, Kang Latif. Seharusnya itu yang dibahas di ilmu ekonomi begitu. Jadi mungkin Kang Latif ingat ya, Lehman Brothers itu perusahaan besar itu di Amerika yang kemudian kolaps ya, Kang Latif ya. 2008 dia kolaps, akhirnya membuat satu gelombang ekonomi krisis, gelombang ekonomi waktu itu. Betul. Ya, Lehman Brothers itu kan itu heboh waktu itu ya, tahun 2008 betul. Itu heboh 2008 sekali. Dan kalau saya kebetulan walaupun background saya bukan di ekonomi, Kang Latif ya, di filsafat saya baca dan iya ya, ini penyebabnya kerakusan gitu, Kang Latif. Jadi ya saya bilang, wah ini semua krisis yang didapat ke manusia itu ternyata bukan semata-mata krisis alam, kan? Karena kalau krisis alam itu sekarang alam ini lebih manusia bisa ngatasi lah sebetulnya. Tapi kalau kerakusan itu susah ngatasinya, kan? Karena dia lebih hidden, lebih tersembunyi. Kalau ada earthquake, ada gempa bumi misalnya, ya ada volcano, ada apa, itu bisa diatasi, kan? Ada ilmunya. Tapi kalau udah urusan kerakusan, ini agak susah kontrolnya ini. Bahkan banyak misalnya kan dengan let's say kapitalisme lah, yang itu menjadi ideologi yang banyak dipegang di mana-mana, misalnya mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Kita diajarkan mengumpulkan modal, kan, tapi tidak pernah diajarkan batasnya. Jadi sebenarnya batas kita itu seberapa sih gitu. Nah, Schumacher itu bicara itu, kan, Latif. Jadi bicara bahwa sebagai manusia itu harus tahu batas, harus tahu diri lah, ya kan begitu. Ya kan? Nah sekarang misalnya, kan, di Indonesia aja nggak jauh-jauh lah. Saya lihat misalnya yang ada orang yang barangkali income-nya itu, Kang Latif ya, ini bicara pendapatan sekarang ya, itu ada yang dapatnya itu sampai let's say misalnya sehari 1 miliar, sebulan 30 miliar, atau mungkin lebih daripada itu. Sedangkan di sisi lain, Kang Latif, ada orang yang ini bukan yang bekerja keras lah, sudah juga bekerja keras. Ya, bukannya malas ini. Saya nggak mau membandingkan dengan yang malas, itu beda konteks. Tapi dengan yang udah bekerja keras. Ya kan? Tapi ya, ada unfairness di sana gitu, Kang Latif. Nah, makanya kenapa kemudian orang-orang sosialis mengatakan diperbaiki sistemnya, gitu, Kang Latif. Ini berarti ada sistem yang nggak fair ini. Kan gitu, kan? Yes. Gitu. Ada sistem yang nggak fair, makanya udah sistemnya diperbaiki. Gitu, bukan hanya individunya. Nah, tetapi di dua dari diskusi tadi, apakah sistem yang diperbaiki ataukah memang kerja keras atau individu diperbaiki, kalau merujuk kepada Schumacher justru
yang perlu kita bangunkan lagi kemudian adalah kesadaran manusia itu sendiri. Di semuanya, baik yang ada di sistem maupun mungkin yang di luar sistem kan, baik yang membuat sistem maupun yang menjalankan sistem, semuanya harus kita sadarkan terus bahwa secanggih-canggih sistem ekonomi, toh di belakangnya ada manusia yang mengoperasikan itu semua. Jadi artinya kalau manusianya itu memang dibangun kesadarannya untuk tidak rakus, senang untuk berbagi, bukankah itu luar biasa kan Latif? Begitu. Jadi senang untuk berbagi saja, bukankah itu luar biasa kan Latif? Yes. Itu yang harus dikembangkan. Maka orang-orang seperti Muhammad Yunus kan ya, Muhammad Yunus ya. Nah itu contoh, iya, Garment Bank itu yang menurut saya harus diduplikasi di banyak tempat lah. Orang-orang seperti itu gitu. Memang seperti apa yang Microsoft itu kan, Bill Gates juga kan membuat foundation ya. Ada yang namanya Bill Gates Foundation. Ya Bill Gates Foundation. Melinda Gates Foundation. Walaupun cerai ya, mereka ngerti ya. Jadi mereka punya foundation, tapi ya harus didukung. Tapi ya sekali lagi kalau menggunakan ekonominya Schumacher, apapun itu kayak misalnya foundation dan sebagainya, ya tetap cuma perhatikan bahwa ada manusia. Itu aja sih Kang. Jadi tekanan itu kepada kita manusia. Dan kalau udah ngomong manusia, kita membutuhkan udara yang sama, kebutuhan yang sama, makan yang tentu sehat, bisa bergizi, kayak gitu-gitu Kang Latif. Yes. Nah, ini yang sampai sekarang masih tarik ulur Kang Latif. Jadi diskusi itu masih tarik ulur nih, antara apakah sistem yang nggak adil, gitu, ya kan? Atau memang kebebasan. Nah, kan kalau kapitalisme kan lebih kepada kebebasan manusia sebagai individu. Sosialis tidak, sistem yang harus dibuat adil. Yes. Setuju. Jadi artinya ekonomi itu bermula dari scarcity, kelangkaan. Nah, tapi akhirnya muncul pula ketimpangan akibat adanya kerakusan. Jadi karena merasa adanya bakal ada kelangkaan, kerakusan mengumpulkan. Jadi akhirnya terjadilah ketimpangan dan sebagainya. Sebenarnya menarik adalah begini Kang Aan. Tadi kan sudah bahas juga tentang Schumacher bicara diperbaiki manusianya plus juga negaranya atau aturannya. Nah ini menarik, saya ambil satu kasus juga selain Lehman Brothers itu ada dulu ketika zamannya Orde Baru itu kan sebenarnya Soeharto dan kebijakan itu berpikir memang harus diciptakan para pengusaha-pengusaha yang memang akhirnya bisa memberikan kesejahteraan. Tidak semua orang tuh punya kemampuan untuk mengembangkan usaha, tapi bagi mereka yang potensial, mereka tuh diberikan kemudahan-kemudahan untuk bangun usaha. Harapannya ada yang namanya trickle down effect. Mungkin kalian pernah dengar kebijakan ekonomi trickle down effect. Artinya apa? Orang yang punya semangat berusaha, punya kapabilitas, dikasih kemudahan-kemudahan regulasi dan sebagainya. Harapannya adalah begitu. Harapannya begitu dia punya cangkir ini diisi oleh air, artinya ekonominya dia penuhi, nanti dia akan menetes ke bawah. Ya, trickle down effect itu adalah teori ekonomi menetes ke bawah. Dan dia akan membesarkan ekonomi yang lain, para pengusaha yang lain, dan lain sebagainya. Tapi problemnya adalah karena kerakusan lagi-lagi, ada karena keserakahan, akhirnya trickle down effect ini tidak berlaku. Kenapa? Karena begitu ini gelasnya mau penuh, dia sebelum menetes ke bawah, dia bikin gelas yang baru, sehingga menetesnya ke gelas dia yang baru. Begitu ini mau penuh lagi, menetesnya ke gelas yang baru. Akhirnya apa? Dia satu usahanya udah penuh, dia takut dia menetes ke yang lain, usahanya dia bikin usaha yang kedua, usaha ketiga, usaha keempat, lain sebagainya, sampai ratusan. Akhirnya disebut dengan konglomerasi. Konglomerasi itu tercipta adalah akibat adanya trickle down effect yang tidak efektif. Artinya apa? Dia membuat usaha untuk dirinya sendiri, sehingga menetesnya kurang maksimal. Itu mungkin pandangan pandangan saya melihat itu adalah ini akhirnya tidak menetes secara sempurna walaupun tetap ada yang menetes. Biasanya apa? Melalui CSR, melalui program sosial. Tapi kalaupun mau jujur, sebenarnya program CSR pun itu dipaksakan dalam artian kalau tidak dipaksa mungkin tidak muncul seperti itu. Dan akhirnya sebenarnya program CSR pun ya berapa persen sih dari total, walaupun sudah diwajibkan oleh pemerintah sekian persen atau minimal ada program yang mengalir, tetap porsinya sangat kecil sekali. Dan itu pun timbul bukan ada yang murni lah karena memang ketulusan, tapi ada juga kalau saya melihat juga bukan karena murni ketulusan, karena juga akhirnya hanya bagian dari budget untuk promosi saja. Bahwasanya kita peduli nih, kita bicara tentang tambang, kita adanya restorasi terkait dengan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Nah, Kang Aan bagaimana melihat hal ini, Kang Aan? Iya, betul. Salah satu fungsi dari filsafat itu kan
berpikir kritis Kang Latif sebetulnya. Yes. Jadi ketika berhadapan dengan fenomena seperti yang tadi Kang Latif contohkan, justru di filsafat itu berusaha melihat secara clear. Nah, misalnya contoh Kang Latif, ada kan CSR kan ya? Betul itu, Yes. perusahaan tuh bikin CSR. Tapi kebayang nggak kalau penggunaan CSR itu hanya sekian persennya dari pendapatan perusahaan itu sendiri? Artinya nothing sebetulnya. Apalagi dengan CSR itu, misalnya promosi perusahaan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Ibaratnya saya ngasih sesuatu, tapi dampak dari saya ngasih sesuatu itu yang memang dipromosikan hebat gitu kan. Yes. Itu berakibat kepada naiknya laba perusahaan gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan kritis kita kira-kira. Apakah kebaikan itu seperti itu gitu? Di saat kita berbuat sesuatu, kemudian kita mendapatkan lebih banyak dari yang kita kasihkan gitu. Kan tetap aja hukumnya transaksional gitu kan Latif. Yes. Maka filsafat justru harus ngingetin tuh, mempertanyakan masalah ketulusan, mempertanyakan masalah bisa nggak sih kita itu betul-betul dari hati misalnya fair melakukan sesuatu. Itu yang saya maksudkan. Jadi fungsi filsafat pun pada akhirnya bukan hanya pada pembentukan ilmu-ilmu tadi kan, termasuk pembentukan ilmu ekonomi, tetapi ketika ilmu ekonomi pun dijalankan di lapangan, itu ilmu filsafat tetap bisa mengawalnya begitu, supaya mengingatkan orang supaya apa? Balik lagi kepada apa? Kepada dimensi-dimensi luhur dari manusia kan. Nah, saya pakai istilah dimensi luhur manusia karena ini yang sering dilupakan. Padahal kalau kita lihat tadi di awal struktur tradisional ilmu ekonomi, ya di dalam tradisi filsafat, itu bagian atau pengembangan dari etika kan. Maka kalau misalnya etikanya itu tidak berkembang di ilmu ekonomi, what went wrong? Apa yang salah? Pasti ada yang salah. Ya tadi, kerakusan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau konteks di Indonesia emang agak unik kan, Latif. Ini betul, saya sepakat lah. Ada trickle down effect yang nggak efektif ya kan ya. Karena akhirnya malah bikin gas-gas baru begitu. Walaupun memang motif di sana bukan semata-mata ekonomian sih. Kadang-kadang juga dulu pada pemerintahan Pak Harto ya ada motif politiknya memang kuat juga kan, Latif. Gitu. Supaya aliansinya itu tidak ke arah yang terlalu kiri begitu ya. Maka memang itu dikembangkanlah klaster-klaster pengusaha tersendirilah yang bisa nantinya bisa tanda kutip mensupport atau tidak akan macam-macam lah kepada negara karena diamputasi politiknya kan gitu kan. Walaupun sekarang ketika keran dibuka ya akhirnya jadi dominan juga kan. Iya, oligarki juga gitu karena tadi menurut saya ada prinsip yang dari awalnya tadi niatnya juga bukan ketulusan tadi gitu kan Latif. Yes. Nah, memang kelihatan kayak suara-suara kecil yang nggak kedengeran ya kalau kita ngomong begini gitu kan. Masa diskusi ekonomi ngomongin etika? Ya memang itu dasarnya gitu. Memang itu dasarnya. Dia ngomongin ekonomi, ngomongin etika. Coba kita lihat ya, misalnya Karl Marx kan Latif. Di luar dari diskusi mengenai apakah dia kemudian menginspirasi kemunculan komunisme dan sebagainya. Tapi coba tangkap gagasan dasarnya Karl Marx. Kita tangkap aja gagasan dasarnya Karl Marx. Sebenarnya Karl Marx itu kan menginginkan sebetulnya supaya ada prinsip keadilan sebetulnya kan dari sistem yang dibangun, ya kan? Jadi antara proletar dan bourgeois, di mana bourgeois ini kan istilahnya menyewa tenaganya proletar nih bekerja di perusahaannya. Ada nilai lebih, di mana nilai lebih ini harusnya juga didapatkan oleh kaum proletar begitu. Tapi kebayang nggak relatif? Kita bekerja di satu perusahaan, misalnya membuat entah apapun itu kan ya, membuat ban, membuat macam-macam itu kan, pakaian, membuat sepatu, tapi ternyata gaji kita aja untuk beli itu nggak bisa kan nanti. Padahal hidup kita habis untuk itu gitu. Artinya kan ada hal yang sekali lagi tidak manusiawi lah. Sebetulnya itu. Nah, tapi gagalnya Karl Marx adalah Kang Latif, akhirnya semua yang terkait dengan yang dianggap ketidakadilan tadi, termasuk barangkali agama yang dianggap akan mendukung ketidakadilan pun dihantam juga. Ya itulah masalahnya, sehingga Karl Marx itu akhirnya suara awalnya baik, tapi karena juga menghantam termasuk institusi agama, ya akhirnya diidentikan anti agama gitu. Itu aja sih Kang Latif. Ini sangat disayangkan. Saya jadi ingat Kang bukunya Haji Omar Said Cokro Aminoto Kang ya di awal-awal
waktu pembentukan syarikat Islam misalnya, itu kan luar biasa ya Kang ya. Jadi bagaimana misalnya seperti beliau juga menginginkan ya kita harus punya sistem tersendiri begitu, yang sistem sosialis yang memang tidak komunis tentunya, tetapi memang sistem sosialis yang lebih berkeadilan lah, kira-kira begitu kan. Iya. Yang menarik. Sangat setuju sekali kan. Kita kalau baca-baca buku ekonomi atau misalnya kajian-kajian ekonomi, termasuk juga perkuliahan ekonomi gitu ya, karena saya pun S1 saya ekonomi. Tapi tidak dibahas lebih banyak terkait dengan yang tadi moral ya, karena lebih banyak adalah tentang teori-teori ekonomi, tentang bagaimana, dan hampir di sana para dosen yang mengajarkan pun atau para buku bacaan yang referensikan pun pada akhirnya sudah mulai hilang kata moral di sana. Padahal sesungguhnya bapak ekonomi yang disebut yang jadi disebut bapak ekonomi Adam Smith, kemudian teori-teori dasar-dasar tentang para pendiri teori ekonomi di awal itu bicaranya bukan tentang ekonomi ansih, tetapi di sana selalu ada pesan moral di sana. Tadi saya sebutkan bukunya Adam Smith juga bicara tentang moral di sana, moral sentimen. Kemudian juga termasuk adalah bicara tentang ketimpangan, bicara tentang ketidakadilan, bicara tentang bagaimana mengentaskan tentang adanya ketidaksetaraan. Rata-rata kan bicara tentang itu, tidak melulu masalah akumulasi modal, walaupun ya dalamnya ada akumulasi modal, tapi lagi-lagi akhirnya banyak penyimpangan-penyimpangan dari sisi tidak mandang manusianya tadi, menghilangkan sisi moralitas. Akhirnya yang terjadi adalah menjadi masyarakat ekonomi yang bagaimana mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan juga bagaimana kepuasan dirinya secara pribadi. Pun kalau dibahas juga ada teori diminishing utility, juga bicara tentang bagaimana sih memenuhi kebutuhan dan kenikmatan sebanyak-banyaknya. Kalau kita mengkonsumsi barang yang sama pada satu barang yang sama gitu, nanti kenikmatannya akan menurun, maka akan ada semacam ragam barang yang kita harus nikmati supaya keseimbangannya kita makin menaik. Bicaranya tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa ada di sana sharing ekonomik. Maka sebenarnya saya menarik juga pada akhirnya ketika di akhir perkuliahan dulu saya tertarik dengan konsep ekonomi Islam, dan ternyata ekonomi Islam ini pada basic fundament filosofinya adalah tentang bagaimana sharing ekonomik, bagaimana tidak mengakumulasi kepemilikan pada satu orang, bagaimana memanfaatkan produktivitas. Misalnya kalau dalam ekonomi Islam misalnya, bagaimana ketika sebuah barang yang tidak produktif, maka mau tidak mau dia harus diproduktifkan. Caranya gimana? Dipaksa. Barang yang tidak diproduktifkan dia akan dikenakan zakat. Tapi kalau dia produk zakat atas bidang tanah tidak digunakan, maka dia akan dikenakan zakat, bahkan saat itu kalau di dalam itu bisa diambil alih tuh sebenarnya kepemilikannya, karena tidak dimiliki. Nah sesungguhnya itu menarik ya, karena tidak produktif. Tetapi kalau dia diproduktifkan, bagi hasil atas produktivitas itu. Nah itu menarik tentang filsafat akhir, dan termasuk adalah sharing ekonomik tadi, bahwasannya harus produktif, kemudian harus ada keadilan di sana, adanya kejelasan. Maka penyebab salah satu yang diharamkan adalah goror, ketidakjelasan atas transaksi yang ada, karena bisa jadi akan adanya ketidakadilan antara satu pihak dan lain sebagainya. Nah kira-kira itu sih menurut saya yang bisa menjadi salah satu penyeimbang buat ekonomi adalah betul aspek manusianya ditekankan, aspek moralitinya ditekankan, termasuk juga aspek-aspek tentang keseimbangan dan kesetaraan dan sharing ekonomik. Itu menurut saya salah satu yang dibahas dari para founder-founder atau para filsuf-filsuf terkait dengan ekonomi. Gimana Kang pendapat tentang ini, Kang? Ya, saya sepakat sekali Kang Latif. Makanya kenapa diskusi mengenai ekonomi alternatif itu penting, karena setidaknya kita melihat ekonomi itu tidak dengan satu warna. Nah, buku-buku yang ditulis kan, kebanyakan kan memang itu bermazhabkan sesuatu kan, itu yang harus kita ingat itu. Jadi kita kalau diskusi filsafat ini nggak boleh juga ngekor begitu aja. Misalnya ada buku ekonomi gitu Kang Latif ya, yang didapatkan kita di kampus, untuk Kang Latif kritis begitu. Kan banyak yang kemudian sangat fanatik dengan yang dipelajarinya saja. Bahwa yang kita lupa, di belakang dari buku-buku yang diterbitkan banyak, yang dipelajari di kampus-kampus itu ada ideologi.
Jadi ini mau diarahkan kemana ilmu ekonomi yang dipelajarinya gitu kan? Kalau karena sekarang yang dominasi itu adalah masih mazhab ideologi kapitalisme gitu kan, Latif. Yang tadi mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, termasuk masalah apa ya tadi penambahan barang. Jadi kalau sesuatu dipakai terus kan rasanya kurang kan ya, makin turun maka beli barang baru terus begitu. Ya harus ditawarkan ya alternatif dong. Kayak misalnya ekonomi Islam itu boleh, nggak apa-apa. Itu ditawarkan sebagai hal baru. Termasuk ya tadi, misalnya semua ekonominya dari Schumacher itu juga ditawarkan, dikenalkan. Sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa kita kan, yang background ekonomi, itu tidak hanya menjadi pekerja ekonomi. Yang artinya gini loh, saya masuk ke satu sistem besar dunia gitu ekonomi, tapi nggak kritis, bukan begitu kan. Tapi masuk ke satu sistem besar, tapi tentu dengan solusi-solusi yang dibawa juga kan, Latif, gitu. Kalau di sana ada problem ekonomi yang memang penyebabnya adalah karena manusianya, nah mereka-mereka yang mempelajari ekonomi ini harus tahu dong gimana cara mendevelop manusianya supaya nyambung, karena selama ini memang dunia kita ini agak nggak nyambung kan, Latif. Contoh misalnya ketika bicara etika selalu punya pikiran, ini mau urusan ustadz, urusan pastor, urusan romo, urusan pendeta gitu. Tapi udah ngomongin masalah pasar, wah ini urusan ahli ekonomi. Loh, masalah emangnya kalau ekonomi nggak ada etikanya gitu kan? Itu yang saya maksud begitu. Ini yang penting kira-kira dari diskusi kita pesawat orang awam itu adalah mengembalikan etika atau mengalihkan ekonomi ke rumah etika kan? Karena itu yang harus dilakukan tuh proyek jangka panjang tentunya gitu. Makanya saya kenapa nggak mau ke tokoh-tokoh karena tadi itu udah jadi satu disiplin sendiri yang luar biasa mendalamnya ilmu-ilmu itu gitu kan, Latif. Gitu. Yes. Ini ada satu menarik Kang An, cerita seorang rekan. Dia adalah seorang konsultan keuangan. Mungkin nggak tahu, saya udah pernah cerita ini belum ke Kang An, tapi saya cerita juga buat rekan-rekan semua. Ada rekan seorang konsultan keuangan. Suatu saat dia didatangi seorang yang kelihatannya perlente lah ya, tapi mukanya tuh rautnya tuh sangat sedih gitu, pusing gitu ya. Karena dia ketika datang ke seorang konsultan keuangan pasti kan punya problem keuangan. Ketika seorang konsultan keuangan nanya apa problemnya, dia kan jelaskan dan akan coba dirinci. Ternyata penghasilannya tiap bulan tuh 100 juta, Kang. Jadi dia adalah seorang yang sukses, seorang pejabat lah ya, penghasilannya tuh 100 juta sebulan. Tetapi yang dia pusingkan apa? Setiap bulan itu dia selalu defisit. Ya kalaupun ada sisa dari 100 juta itu ya paling mungkin 500.000, sisanya defisit. Besar pasar daripada uang. Padahal kalau kita kan 100 juta sebulan, kira-kira mau bisa bila apa gitu ya. Kalau dia pusing gitu. Ternyata setelah dirunut adalah karena gaya hidup, pola hidup. Yang ya ketika dia sama lah seperti kita, merintis sejak awal, begitu sukses ya akan berbeda pola hidupnya. Kalau zaman dulu ketika merintis ya mungkin makan pecel lele pinggir jalan masih enak kan, seperti Kang cerita. Tapi begitu punya uang 100 juta sebulan, kemudian dia punya istri, punya anak, anaknya dua, tiap anak dikasih satu mobil dan satu supir, istrinya juga mobil dan supir, dia sendiri mobil dan supir. Artinya apa? Ada 4 supir, ada 4 mobil minimal. Dan berapa biaya pajaknya, biaya supirnya, belum biaya hidupnya, makan pun kalau punya uang 100 juta mungkin sebulan bisa jadi tidak di tempat-tempat yang seperti kita. Akhirnya gaya hidupnya tutupi dengan kartu kredit, dengan macam-macam gitu ya. Dia punya rumahnya besar, kemudian juga lagi-lagi cicil dan sebagainya, termasuk punya akuarium besar, isi akuarium air laut dan sebagainya gaya hidupnya. Dan akhirnya itulah yang bikin pusing gitu. Mereka yang punya uang 100 juta sebulan gajinya saja itu bisa sepusing itu. Bagaimana dengan orang yang gajinya mungkin sebulan sejuta, ternyata yang mungkin sebulan sejuta belum tentu itu juga mereka sengsara gitu. Artinya kebahagiaan itu lagi-lagi ada yang punya uang 100 juta tidak bahagia atau pusing, mungkin ada yang punya uang gaji 3 juta dia bahagia kok. Maka sesungguhnya adalah apa? Ekonomi, filsafat ekonomi saya setuju sekali. Bahasnya adalah bukan masalah tentang bagaimana mengumpulkan akumulasi modal sebanyak-banyak dengan modal akumulasi untung sebanyak-banyak dengan modal sedikit-dikitnya. Tapi bagaimana akumulasi kebahagiaan diri kita yang kita sharingkan kepada orang lain. Maka kalau saja diatur bukan adalah sharing nominal, sharing ekonomik, tetapi adalah sharing kebahagiaan, sharing manfaat,
maka yang terjadi apa? Yang terjadi saya rasa akan jadi ke sebuah tatanan hidup yang ideal. Lagi-lagi kita bicara ideal ya. Bagaimana acuan keberhasilan ekonomi itu bukan dari sisi penghasilannya, pendapatannya, tapi sebagaimana kebahagiaannya dan kemampuan orang untuk meratakan atau membagi atau sharing tentang keekonomiannya. Nah, kira-kira itu salah satu pandangan, Kang. Ada pandangan lain atau ada tanggapan? Saya sangat sepakat relatif dengan itu, karena kasus yang tadi Kang Latif ceritakan itu memang banyak kejadian, Kang Latif. Kejadian. Saya juga sama, saya menjumpai banyak kawan-kawan saya, ya, entah itu pemilik perusahaan, entah yang di level manajemen tengah, Kang, ya. Baik itu yang memang first employer atau orang-orang yang karyawan bawah gitu. Saya banyak menemukan kasus itu, Kang Latif. Jadi ketidakmampuan mereka sebetulnya mengelola mereka sendiri, khusus terkait ekonomi, maka dapat ibarat gini, dapat uang berapapun itu akan habis gitu kan. Dapat uang berapapun itu akan habis. Itu. Jadi, nah, saya makanya sekarang ini saya lagi seneng kan dengan satu gerakan baru kan ya, tentang minimalisme. Ini saya lagi seneng dengan minimalisme. Saya bukan masalah apa-apanya, tapi lebih kepada mengembalikan kualitas manusia sebetulnya. Itu yang membuat saya lagi tertarik dengan satu gerakan minimalisme ini. Di Jepang itu ada Fumio Sasaki ya. Betul ya, Fumio Sasaki yang nulis buku judulnya itu Goodbye Things. Itu menurut saya bagus sekali. Jadi dalam bukunya Goodbye Things itu, menurut saya itu satu jenis ekonomi yang sejalan dengan Schumacher mengenai bahwa kekuatan manusia itu bukan pada kepemilikan secara kuantitatif ya, tetapi harus secara kualitas gitu. Kita punya berapa dan kita bisa menjadi apa dengan yang kita punya itu gitu kan. Itu yang saya lihat dari Fumio Sasaki, yang menurut saya iya juga ya. Contoh pakaian, Kang, misalkan nanti. Coba kita cek kamar kita masing-masing deh, lemari kita deh. Kita itu punya berapa pakaian sebetulnya. Ini contoh aja nih. Punya berapa jas, atau punya berapa kemeja begitu. Dan dari kemeja yang kita punya, itu yang dipakai ada berapa. Yang nggak pernah dipakai ada berapa. Saya yakin lebih banyak nggak dipakainya. Betul ya, Kang Latif ya? Ini sama nih untuk teman-teman kita yang suka mengoleksi sepatu, sendal. Kalau perempuan ya kerudung ya macam-macam gitu ya, baju pesta segala macam. Jadi kalau mau ditanyakan sebetulnya kita apakah sungguh-sungguh memakainya gitu? Atau jangan-jangan memang tidak memakainya gitu. Nah, yang gerakan ini saya tahu ini nggak akan jadi gerakan besar, Kang. Sampai kapanpun ini nggak akan jadi gerakan besar begitu. Karena kalaupun ini jadi gerakan besar ya memang betul nanti di sana mall jadi sepi dong kan gitu ya, mall jadi sepi karena orang nggak beli lagi ke mall, nanti karyawan juga bisa nggak mendapatkan pekerjaannya karena mallnya sepi pada tutup gitu kan. Tapi saya yakin ini hanya penyeimbang sih, Kang Latif. Tapi kan nggak akan jadi gerakan besar begitu. Tapi setidaknya konsep minimalisme itu kan, itu yang mendorong kita supaya kita kembali diingatkan bahwa pentingnya kualitas di dalam ekonomi. Ini saya tekankan kualitas ya. Jadi bukan kuantitas loh. Nah, filsafat itu harus gerak ke sana, mengingatkan terus pentingnya kualitas dalam ekonomi. Artinya, kayak misalnya saya beli sesuatu dengan uang saya, maka saya selalu senang tuh kan. Saya tuh orang yang sangat senang dari dulu jalan-jalan ke pasar tradisional kan. Apalagi kalau lihat yang di pinggir-pinggiran jalan, saya senang tuh. Belusukan lah kalau misalnya, saya senang. Kenapa? Karena saya melihat di sana satu perjuangan manusia gitu kan untuk bertahan hidup gitu. Iya ya. Gitu. Yes. Nah, saya melihat sisi itu. Jadi perjuangan manusia untuk hidup gitu. Itu saya melihatnya di sisi itu. Beda halnya dengan misalnya kalau kita di mall, kita itu nggak tahu nih siapa ownernya kali kan. Kalau di ownernya siapa? Ini nggak jelas nih ownernya siapa begitu. Tapi yang saya lihat kalau di pasar-pasar tradisional itu kualitas itu saya masih menemukannya gitu kan. Coba Kang Latif lihat ya, ini contoh sederhana aja Kang Latif. Saya kalau nanya kan di mall-mall di tempat-tempat kecil itu Kang Latif ya. Ini sesama tukang bakso itu enggak, ya tentu ada saingan, tetapi mereka ya tetap akrab gitu kan. Yes. Betul nggak? Mereka ngobrol gitu ya. Ngobrol aja, sama-sama jualan bakso gitu kan ya, sama-sama ketoprak jualan, gitu ya. Tapi ya mereka jualan somai. Mereka sebelum pergi itu mereka kumpul dulu, kemudian ya, mereka pergi. Dulu, artinya ada manusia di sana gitu kan. Jadi yang menjaga roda ekonomi itu manusia gitu. Nah, sekarang mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan korporasi besar kan,
Ya ownernya mah ada di mana, mungkin lagi ke Amerika, lagi ke Inggris, lagi kemana. Sedangkan yang di bawah-bawah itu ya hanya pekerja-pekerjanya saja, nggak bisa ngambil keputusan sebetulnya. Yes. Kebayang nggak relatif interaksi yang muncul itu pasti beda gitu. Makanya kenapa kalau kita ke mall-mall dan sebagainya yang besar-besar atau korporasi besar lah, kita nggak ketemu manusia di sana, ketemunya sistem gitu. Tapi kalau kita ke yang kecil-kecil, kita ketemu manusianya. Nah, pertanyaannya bukan saya salahkan sistemnya, tapi jangan sampai manusianya hilang gitu. Bisa nggak dengan sistem yang ada, yang dibangun, manusia tetap ada? Itu bisa nggak? Secanggih apapun sistem, termasuk nanti relatif ada metaverse dan sebagainya, tapi jangan lupa ada dimensi manusianya. Itulah filsafat kan. Jadi filsafat itu selalu ngingetin itu tuh. Termasuk dalam ekonomi juga sama. Jangan lupa manusianya gitu. Kan nggak mungkin kan relatif saya mau ada misalnya nikah ngitanin anak gitu ya. Kemudian tahu-tahu yang diundang itu ya pakai metaverse aja gitu. Nggak bisa begitu juga gitu. Saya butuh kehadiran sebetulnya. Dan kehadiran itu masih ada Kang di pasar-pasar tradisional. Yes, setuju. Dan rasanya kita juga harus bicara tentang bagaimana menciptakannya. Kita kan bicara sistem. Tapi kan kalau sistem kan kita harus masuk dulu ke dalam sebuah pengambil kebijakan. Nah, kalaupun tidak sistem, kita bicara seperti ini nih via filsafat orang awam, kita dengungkan bagaimana kesadaran tentang berbagi, kesadaran tentang hidup itu bukan hanya latif sentrik, unsentrik, tetapi ya keseluruhan kita bagikan, kemudian minimalis. Nah, termasuk adalah bagi kita adalah kita tanamkan itu mestinya ini kalau kita lagi-lagi ya dalam dunia pendidikan, saya rasa saya nitipkan juga nih buat Kaan di kebun tumbuh ya, di kebun tumbuh untuk ditumbuhkan di para generasi cilik gitu ya. Ketika TK, ketika SD, saya khawatir kesalahan pendidikan kita yang membangun keegoisan di antara para manusia nanti ketika sampai SD diajarkan untuk bagaimana nilai ranking setinggi-tingginya, kemudian nilai setinggi-tingginya, keegoisan dan lain sebagainya, itu akan muncul nanti di SMA, di kuliah. Akhirnya yang terjadi adalah keegoisan itu ingin selalu menang. Akhirnya dilupakan bahwasannya sesuai kehidupan yang lebih nikmat itu adalah berbagi. Maka ini yang saya dan istri saya coba tanamkan di Salman gitu ya. Kita selalu sharing is fun gitu ya. Can you share, sharing is fun gitu ya. Itu kita selalu tumbuhkan gitu. Ketika dia punya sesuatu apapun, kita coba kemampuan dia untuk sharing. Someone give to someone gitu ya. No, this is mine. Dia bilang no, sharing is fun. Kita selalu bilang gitu pas gitu. Nah, sharing is fun itu yang kita coba tanamkan gitu ya kepada anak kita. Minimal adalah ketika dia tumbuh nanti kita berharap tidak muncul generasi yang egois, minimal itu. Mungkin sama Kang bisa juga tumbuhkan hal tersebut gitu ya, berbagi, betapa nikmatnya berbagi dan lain sebagainya pada setiap orang. Nah, itu kalau itu sudah ditanamkan, itu akan menarik, termasuk ketika dia punya cita-cita apapun gitu ya, mau jadi cita polisi atau mau jadi dokter, kita tanamkan juga what do you want to do if you have be a doctor. Terus dia bilang ya mau ngobati orang lain. Lalu kita tanamkan nilai lagi di sana. Nilainya apa? Kalau jadi dokter nanti Salman semoga bisa punya rumah sakit, bisa obatin banyak orang. Nanti ketika sudah punya rumah sakitnya tolong ya jangan mahal-mahal. Nanti bisa semua orang yang sakit bisa datang ke sana. Bahkan kalau nggak punya rumah sakit bisa digratiskan. Model-model begitu kita tanamkan sejak dini. Artinya apa? Cita-cita yang dia miliki, apapun cita-citanya, selalu dimunculkan sisi berbaginya kepada setiap orang. Rasanya itu yang menurut saya perlu penting. Kenapa? Karena fundamen itu dibangun sejak kecil. Karena kalau tidak dibangun sejak kecil, nanti akan muncul generasi-generasi egois. Yang sekarang kita lihat adalah betapa orang ingin cepat kaya, akhirnya mudah tertipu. Skema Ponzi, skema sekarang binomo yang sekarang pakai binary sistem dan lain sebagainya. Bagaimana skema-skema itu mereka tahu itu bakal suatu saat akan mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya, akan terjebak pada keuntungan pada dirinya, kerugian pada orang lain. Tapi toh akhirnya orang tetap aja melaksanakan itu karena teriming-iming oleh apa?
saya muda, saya baru usia 30 tahun, tapi saya sudah berganti-ganti mobil mewah, jam tangan ratusan juta, selalu diiming-imingi oleh itu. Masa muda yang cepat suksesnya, dengan segala macam iming-iming kesuksesan yang alat ukurnya adalah lagi-lagi materi. Sehingga yang terjadi adalah akumulasi keinginan untuk bisa sukses dirinya sendiri. Tetapi tidak ditanamkan bagaimana kesuksesan itu sebenarnya bisa adalah bukan hanya menurut hitungan materi, tetapi adalah hitungan manfaat yang dia berikan buat orang lain. Rasanya itu, Kang. Titipan saya untuk kebun tumbuh dan kita semua ya. Nggak sepakat, Kang Latif. Karena apa yang Kang Latif sampaikan, itu concern juga, Kang. Itu concern saya juga sebagai pendidik, Kang, ya. Bagaimana sebetulnya banyak lingkup-lingkup di dunia pendidikan itu yang perlu kita intervensi lagi dari awal, kan. Termasuk dari pendidikan anak-anak, misalnya. Sistem ranking di sekolah, misalnya, itu secara tidak langsung juga. Kadang-kadang, ya, satu sisi menumbuhkan kompetisi, tapi juga tadi, kehilangan kesadaran untuk berbagi tadi. Akhirnya, yang pertama yang the best, yang terakhir yang the beast. Padahal nggak begitu, gitu. Yes. Sebetulnya, ya, tentu kayak Kang Latif saya tahu lah, dulu juga juara terus, Kang, ya. Saya juga sama lah kayak Kang Latif. Tapi kan akhirnya kita sadar kan bukan itu, gitu. Bukan itu. Jadi, dan itu hampa sebenarnya. Betul, bukan because we are yang in that high position, gitu, bukan. Tapi sebetulnya bukan itu, gitu. Yes. Tapi tadi sharing tadi sama yang lain, gitu, membantu yang lain. Nah, masalahnya kan, apakah pelajaran ekonomi di kita itu diinstal nggak kesadaran itu, gitu? Itu yang saya worry sebetulnya. Karena kalau tidak, karena nanti sistem ekonomi dibuat oleh kita memang menjadi sangat pro pasar. Kalau ada pro pasar itu pro hanya kepentingan beberapa saja. Ada oligarki di sana nantinya, ada korporasi di sana, sehingga melupakan sisi tadi, dimensi kemanusiaannya. Makanya sebenarnya pesan diskusi kita pagi ini kan, bagaimana mengembalikan semua perilaku ekonomi, semua pengembangan ilmu ekonomi itu kepada dimensi etik, kepada dimensi manusianya. Itu yang jangan sampai kita lupa, begitu. Itu sih, Kang Latif, pesannya barangkali yang bisa kita sama-sama pegang ya, Kang, ya. Gitu. Yes, setuju. Jadi lagi-lagi kita bahas filsafat ekonomi, tetapi filsafat ekonomi khusus kita bahas lebih fokus kepada bagaimana ekonomi kita sudut pandangnya pada manusia. Jadi kita sudah bicara tadi rekan-rekan semua, kita tidak terasa sudah hampir 1 jam. Sudah 1 jam ya barangkali, Kangen, ya. Jam, ya? Kita 1 jam, ya. Kita bicara tadi ternyata memang kalau kita jadi manusia ekonomi, kita bukan bicara tentang bagaimana manusia ekonomi yang hanya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya atau keuntungan sebaik-banyaknya dari modal sedikit-dikitnya. Tetapi kita balik adalah bagaimana menebarkan manfaat dan lagi-lagi etik yang jarang sekali orang sentuh. Padahal lagi-lagi setiap kita baca para Adam Smith pun seorang founder atau bapak ekonomi pun bicara tentang moral, tentang etika, tentang tidak hanya melulu masalah akumulasi modal. Dan kalau saja adanya kepedulian di antara kita semua untuk tidak mengakumulasi modal untuk diri kita, kepentingan kita, tetapi ada hal yang di-sharingkan buat orang lain karena sharing itu fun, maka yang terjadi adalah apa? Ketimpangan akan berkurang, kebahagiaan akan bertambah, kesengsaraan akan berkurang, dan itu juga bisa ditanamkan sejak kapan? Sejak dini. Kalaupun Anda sejak dini belum dapatkan itu, karena dunia sistem pendidikan tidak mengarah ke situ, maka yuk mulai dari sekarang dengan menerapkan pola minimalis yang tadi Kang Aan sering bilang, toh sesungguhnya adalah hidup kita hanya menuju 2x1 ukuran makam kita nanti. Pertanyaannya, kalau kita meninggal esok hari, apa yang kita bawa untuk menghadap Yang Maha Kuasa? Mungkin itu dari saya, Kang. Silakan ada penutup. Ya, relatif dari saya, penutupnya kira-kira begini, Kang. Sebenarnya hidup itu sederhana kok. Kebutuhan sandang, pangan, papan kita itu kan nggak muluk-muluk. Sebetulnya nggak muluk-muluk. Kayak misalnya, saya ingat, Kang, konsep restoran yang apa tuh, Kang, yang all can you eat itu lah. Ya, all you can eat itu. Konsep all you can eat. Itu sebetulnya kan yang kita agak lupa, yang harus kita ingat itu. Kita itu ada batasnya ternyata, perut kita. Gitu. Jadi antara hasrat dengan kekuatan perut itu beda. Sama kayak buka puasa, Kang Aan, ya. Persis. Jadi all you can eat itu yang dijual itu adalah hasratnya. Yes. Saya, wah ini banyak, ini saya hasrat makan banyak begitu. Tapi ternyata hasrat kita itu dibatasi perut kita. Nah sekarang saya balik nih, bisa nggak hasrat kita itu dari awal sudah kita sadari ada batasnya juga. Apa itu perut kita sendiri?
Jadi sebanyak-banyaknya makanan yang dipunya, toh ujungnya perut kita juga ada batasnya. Kan nggak mungkin misalnya kalau kita punya hasrat banyak, perut kita juga makannya bisa sekali, 10 kali, kan nggak bisa begitu gitu. Selalu ada batasnya. Artinya ruangnya itu sama. Nah, cuman yang membedakan itu hasratnya. Nah, memang ekonomi itu kadang-kadang banyak bermain di hasrat ini, Kang Latif. Nah, dengan pesan kita pagi ini, mengembalikan ekonomi ke etika, sebenarnya mengembalikan gimana supaya hasrat tadi memang kembali tahu diri lah. Dibatasi oleh apa? Oleh batasan-batasan yang memang kita punya. Toh tubuh kita cuma punya satu. Nah, kalau punya satu, maka bukannya fokus ke kita gitu kan. Kalau kita punya lebih, fokus juga kepada yang lain. Karena ternyata baju yang kita nggak pernah pakai di lemari kita, boleh jadi itu ketika dipakai yang lain, itu lebih bisa menutupi rasa dinginnya gitu. Daripada hanya kita simpan di lemari kita. Saya kira itu yang paling penting kan, kesadaran itu yang harus mulai kita tumbuhkan lah dari kita. Thank you. Jadi thank you An. Jadi kita bahas filsafat ekonomi. Jadi kita jadilah manusia homo economicus, manusia ekonomi. Tetapi ekonomi apa? Anda jangan sampai tidur dalam kondisi kenyang ketika melihat atau tahu ada tetangga kita yang kelaparan. Jadi kira-kira begitu. Itu adalah manusia ekonomi yang berbagi. Terima kasih banyak Kang Aan. Atur nuhun. Cepat sehat ya Kak Atif ya. Yes, amin. Ini saya tadi gerak-gerak, berdiri gitu ya. Karena lumayan sakit sekali. Terima kasih banyak. Mari, Saan, sehat selalu. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri ya, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke.